Jadi gue ingat banget episode 2011. Gue jadi stand up comedian itu di bulan Juli kalau nggak salah. Itu dikerjain temen di Comedy Cafe. Dan gue udah terkenal dari saat itu. Materi gue selalu materi yang nyerempet-nyerempet gitu, yang porno-porno gitu. Bahkan gue pernah sekali waktu manggung di sebuah mall di Jakarta. Dan gue sampai saking gilanya gue tuh, kebetulan gue waktu itu gue masih ingat banget gue headliner. Dan gue ngomongin jorok di acara kegiatan tersebut. Dan itu semol itu dengernya. Jadi gue udah terkenal dengan nama Mongol Stress. Dulu gue masih pakai nama Mongol, terus gue tambahin kata stress itu gara-gara kasus gue porno itu gitu. Sebenarnya gue bukan karena memang gue niatnya porno, enggak juga. Karena gue boleh jujur, awal-awal gue berkarir jadi stand up comedian, gue belajarnya otodidak. Gue nggak belajar dari nonton videonya siapa, Adam Sandler. Gue nggak nonton videonya Chris Tucker. Gue nggak nonton video-video begituan. Gue hanya punya modal bahwa gue bisa menghibur orang dengan waktu hanya 10 menit, tapi gue dibayar gede. Ya kan? Karena gue waktu itu kerja, gaji gue cuma 4.280.000. Itu 1 bulan, bro. Dan ini gue manggung dapat 4 juta, cuman waktu 7 menit. Jadi gue waktu itu berketetapan bagaimana caranya gue harus belajar ini tentang stand up. Waktu itu memang materi yang paling renyah untuk sebuah acara komunitas adalah materi porno. Jadi gue mulai ngebahas tentang porno gitu. Dari situ gue belajar banyak bahwa ternyata untuk jadi seorang stand up comedian itu nggak gampang. Jadi jangan ada yang bilang, wah enak ya, gampang banget yang lawak. Enggak, bro. Kalau sampai lu bisa bener ngerasa gampang seperti itu, dan lu diperhadapkan di atas panggung dengan yang hadir depan lu presiden, atau hadir depan lu panglima TNI, atau para kepala staf, itu momen paling otomatis membuat kita kayak pipis di celana gitu. Belum tentu beat pertama orang akan nyambut, ketawa gitu. Jadi gue masih ingat banget, gue ngebahas tentang porno itu adalah, maksudnya begini, hidup gue juga belum tentu bener loh, bro. Gue belum tentu suci hidup gue. Ada fase dalam hidup gue yang gue harus menyalipkan apa yang menjadi kedagingan dalam hidup gue, gitu. Jadi gue masih ingat banget gue ngebahas tentang tipe-tipe film porno. Jadi ini bukan sebagai bagian untuk lo melakukan studi bandingnya, tidak. Tapi setidaknya lu sebagai anak muda, lu pernah ngerasain, pernah ngalamin nonton film porno. The Blue Film. Pasti lu pernah ngerasain, dan itu juga gue pernah ngalamin gitu. Bahwa ternyata, oh film porno begini. Apalagi dengan kondisi kalau lu tinggalnya di rumah, punya kamar sendiri, lu mau nonton film bokep sebanyak apapun, film porno sebanyak apapun, gue rasa fine-fine aja. Tetapi berbeda dengan kami, dengan saya yang ngekos waktu itu. Dengan kondisi kita TV-nya masih tabung kecil gitu kan, dan kita harus nonton film menggunakan apa namanya, VCD player gitu. Dan kita menonton film porno itu sama kayak nonton film horor, bro. Yang paling keren dari film horor dan film porno itu sama musiknya, iya kan? Nah, lu nonton film porno nggak ada suaranya, kentang, bro. Sama dengan lu nonton film horor tapi lu denger lagu pakai headset, lu denger lagu dari handphone, ya kan? Kuntilanak duduk sebelah lu juga lu cuek gitu loh. Nggak akan pernah mempengaruhi hidup lu bahwa ya ini serem banget ya. Enggak. Justru dengan lu nonton film porno tanpa suara, berarti itu adalah momen paling absurd dalam hidup. Jujur aja, bro. Benar. Karena kadang-kadang lengkingan dan teriakan pemainnya itulah yang membuat kita huh, jadi acak adut gitu. Jadi gue mencoba di usia sekitar 22, 22, 23, 24, 25, gue mulai melakukan searching. Gue melakukan mapping area. Gue melakukan survei terhadap beberapa film porno di dunia ini. Jadi akhirnya gue menemukan titik akumulasi bahwa film porno itu terbagi atas 3 tipe. Film porno pertama adalah film porno yang gue rasa dia kayaknya kategori tanda kutip rohani gitu. Kenapa dinyatakan sebagai film porno rohani? Karena film porno ini selalu menyebut nama Tuhan. Coba aja kalau lu nggak percaya, ya kan? Film Amerika Latin maupun film setengah
wilayah Afrika itu selalu nyebut nama Tuhan. Dan itu cuma 3 kalimat inti dari sebuah film. Ya kan? Film porno yang dilakukan oleh orang Amerika Latin maupun orang Eropa, itu pasti kalimatnya cuma 3. 1, oh yes. 2, oh no. Dan yang paling terakhir, oh my god. Ini kalau lo yang suka nonton film porno, khususnya Amerika Eropa, paling banyak yang disebut bukan oh yes, pasti oh my god. Oh god. Jadi kalau lu nonton film itu nggak ada suaranya, kentang banget bro. Serius, kayak nonton sinetron, beneran. Ya kan? Jadi mau tidak mau lu pengen kencengin. Nah, kondisi itu mempengaruhi. Kalau lu ngekos, kiri kanan lu juga akan merasa terganggu dengan film itu. Jadi tipikal pertama film porno adalah film porno yang kayaknya rohani, karena ada penyebutan nama Tuhan gitu kan. Oh god. Oh. Baru film porno kedua, itu film porno yang namanya adalah paling berisik, a noisy porn movie. Film paling berisik ini tidak dari negara Eropa atau Amerika, tapi dirajai oleh negara Asia, khususnya China, Jepang, dan Korea. Kenapa dibilang berisik? Lu nonton aja bro, film tentang Miyabi gitu. Belum diapa-apain, ini film pornonya Asia, belum diapa-apain udah berisik banget. Lu nonton film Miyabi atau film Mandarin gitu kan, film bokep China, belum diapa-apain, Ike, oh pucat tau lah, padahal belum diapa-apain, baru dipegang doang. Udah mulailah. Jadi buat gua film itu adalah film yang paling berisik, dan itu membuat kita juga nggak nyaman tidur. Kalau kita mau gedein, takutnya sebelah kamar komen, ih lu gila lu nonton bokep sendirian, ajak dong gitu. Itu adalah momen yang paling nggak enak. Baru film bokep ketiga adalah film bokep namanya The Absurd Porn Movie. Film bokep paling absurd di dunia. Dari negara mana bro? Dari negara Indonesia coy. Serius. Kenapa dinyatakan sebagai film paling absurd? Alasannya salah satunya adalah filmnya, lokasi syutingnya absurd paling banyak. Kalau lu nonton film bokep Amerika ataupun lu nonton film bokep Asia yang khususnya China, Jepang maupun Korea, Amerika, Eropa, itu bikinnya di studio, di tempat tidur. Bikinnya di tempat tidur, ada studionya, ada kameramennya, ada lightingnya, ada boomnya, ya kan? Tapi Indonesia telah memiliki kurang lebih 77 film porno, ya. Tapi gue boleh kasih tahu sama lu, nggak lebih dari 10 film porno Indonesia bikinnya di tempat tidur. Mayoritas bikinnya di semak-semak. Ada kebun teh di Bogor. Ada di bawah pohon nangka. Ada di bawah pohon pohon pisang. Iya kan? Jadi film bokepnya, film pornonya Indonesia hanya 6 kurang lebih kalau nggak 7. Itenas 1, Itenas 2, terus yang kemarin booming 1, 2, terus ada lagi Untar 1, Trisakti. Itu dilakukan di kampus gitu. Maksudnya cuman judulnya doang menggunakan nama kampus. Tetapi kemungkinan besar itu cuman ke arah judul. Yang lain, astaga coy, bikinnya di mana? Kebun. Dan kenapa dibilang absurd? Karena kalau di film Mandarin, ulailah. Kalau Indonesia filmnya kalimatnya cuma 1. Ayah udah keluar belum? Jadi gue mau ngasih tahu buat lu, kenapa absurd kedua? Karena lembaga sensor filmnya dilakukan bukan oleh sebuah badan yang sah, tetapi oleh nyamuk, kelabang, dan beberapa binatang lain. Karena nge-shootnya pakai HP, ya kan? Nge-shoot pakai HP, terus tahu-tahu ada nyamuk, ditepok, mati.
gayanya berubah. Jadi buat teman-teman jangan pernah melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Oke? Kalau menonton film porno, yakinkan umurmu udah mateng. Yang kedua, buat apa juga kalau lu mau nonton? Iya toh? Lu kalau nggak mau nonton juga ya udahlah. Bukan berarti lu jadi anak cupu toh. Jadi kalau usia lu belum mapan, belum mateng, jangan pernah nonton. Dan kalaupun Anda menonton, hati-hati, nanti jadi bad habit dalam hidup Anda. Ya toh, jadi Kak Mongol melakukan survei ini karena Kak Mongol juga dulu nonton. Tapi setelah Kak Mongol berpikir lebih ke depan lagi, ya Kak Mongol jarang-jarang, bahkan udah enggak. Itu. Jadi Kak Mongol, porno tidaknya seorang manusia itu bukan karena mukanya, tetapi karena pikirannya. Jadi kalau pikiran lu udah mikirnya ngeres, sepakai baju setutup apapun, otak lu akan tetap mikirnya ngeres. Iya kan? Iya dong. Mau bagaimanapun orangnya terbuka bajunya, ngegeroak segeroak apapun bajunya, tapi kalau otak lu waras, nggak akan pernah kepikiran ke hal-hal yang porno. Paling lu datengin ceweknya, lu tegur, "Mbak, pakai baju yang sopan dong." Iya kan? Itu namanya laki-laki yang dewasa. Jadi buat teman-teman, ini materi yang kamu bawain dari 2011. Dan gue mau ngasih tahu buat teman-teman, jangan pakai narkoba. Oke coy? Jangan pakai tisu magic. Oke, udah gue Mongol, bye-bye.